Meskipun 2 tahun terakhir ekonomi Indonesia masih tertekan akibat pandemi COVID-19, namun kabar baik datang dari Provinsi Papua. Realisasi peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Papua tahun 2020-2021 menjadi yang tertinggi di Indonesia. Halo, selamat pagi. Samsat Jempol. Halo, selamat pagi. Bayar pajak? Iya Pak, mau bayar pajak motor. Baik Bapak, bisa kirim nomor platnya dulu. Platnya PA 3924AZ. Seperti simulasi dulu Pak ya. Tahan dulu Pak. Baik Pak, baik. Halo Bapak, permisi. Pajaknya 256.000 Pak. Bapak bisa share loh Kak? Oke Pak, saya Sherlock ya. Oke, makasih. Ditunggu, Saya Pak. menuju Pak. Baik. Makasih.
siang, kami dari Samsat Jayapura. Merespon tadi Bapak panggil untuk pembayaran pajak kendaraan. Oh, ayo Pak, mari duduk dulu ya. Bisa ya. Oh iya, kalau diantar begini ada biaya tambahannya atau enggak ya? Tidak Bapak, ini hanya bayar pajak saja. Tidak ada biaya tambahan lain-lain. Oh, Di Pak saya hitung uangnya. Berapa nilainya tuh Mbak? 252.000. Baik, uangnya pas Pak ya, saya terima uangnya. Ini STNK-nya saya cap ya. pembayaran SW DKLLG Jasara Harja Bapak. Oh iya, makasih Pak. Sama-sama. Makasih ya Pak. Sudah bayar pajak. Makasih Bapak. Mari Pak. Kasih. Terima kasih kepada Samsat Kota Jayapura yang bekerja sama dengan Polda Papua dan Jasara Harja. Dengan adanya program Samsat Jempol, kami selaku masyarakat merasa terbantu. Semoga dengan program ini masyarakat bisa dipermudah dan terbantu dalam pembayaran pajak. Terima kasih. Kini pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan bernomor polisi Papua dapat dilakukan di kantor pos di seluruh Indonesia. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang, bisakah saya menyewa bis Bapenda untuk pemakaian sehari di dalam kota Jayapura? Ini SKRD-nya. Untuk sewa bus Bapenda, tarif per hari Rp500.000. Pembayaran retribusi daerah kini dapat dilakukan secara non-tunai pada channel Bank Papua. Meskipun 2 tahun terakhir ekonomi Indonesia masih tertekan akibat pandemi COVID-19, namun kabar baik datang dari Provinsi Papua. Realisasi peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Papua tahun 2020-2021 menjadi yang tertinggi di Indonesia. Ya, kembali dalam Indonesia Forward, kita masih membahas strategi untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. Pak Wahyudi, tahun 2021 kan PAD Papua targetnya hanya 1,9 triliun, tapi realisasinya mencapai 2,1 triliun begitu. Nah tadi Pak Wahyudi sudah mengatakan bahwa sektor terbesar itu dari memang pajak daerah. Betul. Tapi
Selain pajak daerah ini, sektor mana saja sebenarnya yang potensial bagi Pemprov Papua? Betul, memang ke depan memang atas dukungan Bapak Gubernur, Bapak Sekda dan asisten seluruhnya dan kemudian SKPD, kita berharap ke depan bukan hanya pajak daerah, kita ingin mendorong komponen PAD itu ada pajak daerah, retribusi daerah, kemudian hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, kemudian lain-lain PAD yang sah. Dua terakhir kita harapkan punya kontribusi besar. Kita harapkan adalah nilai yang 2 triliun itu bukan dari pajak daerah, tetapi kita juga berharap di sumber lain. Sumber lain tadi yang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Nah ini kita harapkan kita bisa optimalkan di dua sumber ini. Tentu kita tidak melupakan pajak daerah dan retribusi daerah yang sifatnya kalau pajak daerah bisa wajib, tapi yang lain ini juga kita harapkan juga punya kontribusi. Nah, ini strategi ke depan. Harapannya angka 2 triliun lebih tetap kita bisa tingkatkan. Artinya harapan itu menjadi kenyataan. Masih di Indonesia Forward membahas mengenai strategi untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. Pak Wahyudi, selain target PAD yang lebih tinggi di tahun 2022, ada inovasi apa Pak yang dicanangkan Papua? Oh iya, terkait inovasi memang kita banyak melakukan, terutama terkait dengan pemungutan pajak kendaraan bermotor. Yang pertama memang kita juga memberikan keluasan buat Bank Papua untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah, lebih khusus pendapatan daerah dalam memungut. Di antaranya adalah kita juga membuat gerai-gerai di kantor kas Bank Papua. Dengan e-Samsat, pembayaran pajak kendaraan bermotor sekarang lebih mudah, cepat, dan bebas antri. Kemudian juga ada di mall. Membuka layanan buat para wajib pajak kendaraan, kemudian juga ada Samsat Mobile dengan mobil. Juga kita bersama dengan PT Pos. Kemudian juga kita menempatkan Sambox, membuat Samsat Box, yaitu dengan kontainer yang kita modifikasi di tengah-tengah kota, artinya itu pusat keramaian, masyarakat bisa mendekatkan layanan itu. Kemudian juga yang tadi kantor pos yang jangkauannya ada seluruh Papua, begitu yang kita juga mendekatkan itu. Jadi tapi yang utama sebenarnya dari seluruh tadi dukungan pimpinan. Ya, pimpinan itu Pak Gubernur, Pak Sekda, Pak Asisten, para asisten itu. Kemudian yang terakhir pasti tingkat kesadaran masyarakat dan kemampuan bayar. Kalau dukungan pimpinan ada tapi masyarakat tidak berkemampuan juga tidak. Kita harapkan situasi ini menjadi lebih baik sehingga kemampuan bayar itu tetap tumbuh. Sehingga harapannya realisasi juga tetap tumbuh di masa-masa yang akan datang. Bisa lebih meningkat PAD-nya begitu ya Pak Kita harapkan seperti itu, Mbak Lucy.